Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Didi Kurniawan, dan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu topik di dalam akuntansi, yaitu laporan arus kas. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas laporan arus kas atau statement of cash flows secara keseluruhan, semuanya tidak, tetapi kita hanya akan membahas satu subtema di dalam laporan arus kas, yaitu tentang arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Jadi kita akan lihat secara detail atau rinci atas satu subtema saja di dalam laporan arus kas, yaitu terkait dengan operating activities. Oke, langsung saja kita lihat sekarang ada satu soal yang saya ambil dari bukunya Pak Keso, Financial Accounting Third Edition. Kita akan kerjakan satu soal kasus untuk E13 strip 11 dari buku Pak Keso ini. Oke, pertama kita baca dulu, kita pahami dulu kasusnya atau informasi yang disajikan di dalam soal ini. Suppose a recent income statement for McDonald's Corporation USA shows cost of goods sold 4.527,8 million. Langsung saja, kalau kita membaca satu kasus satu soal itu, maka kita langsung rekap atau kita rangkum data-data yang diketahui di sini. Sehingga di sini saya tulis yang diketahui pertama COGS atau cost of goods sold atau beban pokok penjualan sebesar 4527,8. And operating expenses yang mana di dalamnya including depreciation expenses sebesar 1120 million. Total operating expenses-nya adalah 10.517,6 million. Oke, kita tulis lagi. Depreciation expense-nya adalah sebesar 1.120. Total operating expenses atau OPEX-nya tadi adalah 10.517,6 million. Maka OPEX yang di dalamnya bukan atau bersih dari depreciation adalah 10.517,6 dikurangi 1120 sama dengan 9397,6. Loh Pak, kenapa kok kemudian ini harus kita rinci? Ini yang OPEX without any depreciation and amortization. Sementara ini depreciation expense-nya kemudian kita keluarkan dari OPEX ini. Jawabannya sederhana. Karena kalau kita membahas tentang laporan arus kas, itu artinya kita berubah atau switching dari mode accrual menjadi mode cash basis. Dari accrual basis menjadi cash basis. Yang kita bahas di sini adalah laporan arus kas. Jadi yang real benar-benar cash inflows dan cash outflows itulah yang nanti akan dilaporkan di dalam laporan arus kas. Nah, masalahnya depreciation expense, kemudian amortization expense itu adalah non-cash transaction. Artinya itu adalah transaksi yang bukan atau tidak melibatkan kas, sehingga itu harus dieliminasi atau dikeluarkan dari laporan arus kas. Karena dia tidak ada kaitannya dengan kas masuk atau kas keluar. Jadi ini kita split, kita pisah. Oke, berikutnya. The comparative statements of financial position for the year show that inventory increased 17,1 million. Oke, berarti ada increase in merchandise inventory 17,1. Lalu prepaid expenses increase juga 65,3 million. Oke, berarti ada increase in prepaid expense sebesar 65,3. Account payable for merchandise suppliers increase 139,6. Oke, kita tulis di sini increase in account payable 139,6. Loh Pak, kenapa kok di sini account payable dikasih keterangan di dalam kurung merchandise suppliers? Ini mengandung maksud, artinya perusahaan ini, McDonald's Corporation ini, dia membeli atau kulaan merchandise inventory dari vendor atau suppliernya, itu kulaannya pasti selalu tidak langsung dibayar by cash, tetapi dia secara non tunai atau kredit.
Kalau dia membeli atau kulaan merchandise inventory dari supplier atau vendornya itu ngutang, maka akan muncul akun yang dipakai itu adalah akun accounts payable. Karena akun accounts payable hanya kita bisa pakai untuk dalam transaksi yang terkait dengan aktivitas proses bisnis normal. Nggak bisa dipakai dengan untuk aktivitas selain proses bisnis normal. Nah, proses bisnis normalnya si McD itu berarti di sini dia kulaan bahan baku atau barang dagangan atau merchandise inventory. Nah, kulaannya itu ngutang, berarti akun yang kita pakai adalah akun accounts payable. Oke, sudah kita tulis di sini ya. Increase in account payable-nya 139,6. And accrued expenses payable increase 190,6. Jadi increase in accrued expense payable 190,6. Oke. Nah, kalau ini tadi account payable ini terkait dengan merchandise inventory, maka yang accrued expense payable ini terkait dengan operating expenses. Ya, ini tidak terkait dengan merchandise inventory, tetapi ini terkait dengan operating expenses. Tolong dipahami. Lalu, yang ditanya atau yang dipermasalahkan di dalam kasus ini apa? Kita lihat, yang ditanya instructions-nya using the direct method, compute A cash payment to suppliers. Cash payment to suppliers. Jadi yang ditanya yang di poin A ini adalah account payable paid. Loh Pak, kok ini ditulis di sini yang ditanya poin A adalah account payable paid. Padahal di sini cash payment to suppliers. Ya iya, seperti tadi sudah saya katakan bahwa ini si McDonald's Corporation ini dia ketika membeli merchandise inventory, kulaan dari supplier atau vendor, itu nanti dia menggunakan akun account payable. Nah, kemudian account payable ini kan tadi dipakai untuk dalam proses bisnis normalnya si McD. Proses bisnis normalnya si McD ngapain? Ya dia salah satunya yang pertama adalah kulaan barang dagangan atau membeli barang dagangan. Sehingga karena tadi perusahaannya itu secara kredit muncul utang, maka pada intinya di poin A ini yang ditanya adalah kemudian berapakah utang yang dibayarkan oleh McDonald's kepada supplier dalam rangka mendapatkan merchandise inventory sepanjang periode tersebut dibayarkannya secara cash atau by cash. Itu poin pertanyaan A. Kemudian B, cash payments for operating expenses. Artinya ini adalah uang cash yang dibayarkan untuk dalam rangka membayar operating expenses for the periods. Atau dengan kata lain, poin B ini yang ditanya adalah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk OPEX atau operating expense paid. Oke. Lalu kalau kita baca bukunya Pak Geso, maka kita akan ketemu dengan rumus seperti ini yang saya sajikan di sini ini. Jadi untuk menjawab permasalahan A, pertanyaan A, yaitu account payable paid, kita gunakan rumus yang ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, operating expense yang dibayarkan sepanjang periode, kita pakai rumus yang ini. Nah, namun demikian, kita tidak akan pakai rumus ini. Sekali lagi, kita tidak akan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan atau menjawab soal ini. Enggak, kita enggak akan pakai rumus ini. Nah, terus gimana dong? Kalau kita pakai rumus ini, ya sebenarnya kita tinggal terapkan aja. Kita masukkan angka-angkanya, plus minusnya termasuk. Dan kemudian kita nanti akan ketemu apa yang ditanya di sini. Tapi kita tidak akan sekali lagi menggunakan rumus ini. Lalu terus gimana? Oke, kita harus memahami konsep dasar di dalam akuntansi. Jadi, kalau kita paham, maka kita tidak usah menghafalkan rumus. Jadi, jangan hafalin rumus. Oke, lalu bagaimana agar supaya kemudian kita tidak menghafalkan rumus? Oke, kita akan kerjakan. Saya akan mengerjakan dengan menggunakan satu konsep dasar yang powerful di dalam akuntansi, namanya makan equity concept.
Oke ya. Sebelum masuk ke situ, saya buat asumsi terlebih dahulu. Asumsinya adalah, let's say I have an assumption bahwa merchandise inventory purchase, barang dagangan yang dibeli, itu semuanya pembeliannya dilakukan secara non-tunai alias secara kredit. Kalau kita membeli barang dagangannya secara kredit, secara non-tunai, artinya maka utang perusahaan akan bertambah. Atau dengan kata lain, muncullah akun account payable sepanjang periode. Jadi di sini, di dalam kasus ini, kita asumsikan tidak ada merchandise inventory yang dibeli kemudian langsung dibayar kontan by cash. Itu tidak ada. Oke, lalu tadi ada namanya adalah COGS, Cost of Goods Sold, atau bahasa Indonesianya adalah beban pokok penjualan, bukan HPP ya. Sekarang namanya adalah beban pokok penjualan. Nah, merchandise inventory sold ini, inilah yang disebut sebagai COGS. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Pak, kalau kita lihat rumusnya yang di sini, ini rumus cash payment to suppliers. Ini di sini, ini kok panjang. Jadi dia bermula dari COGS, kemudian ditambah increase in inventory atau dikurangi dengan decrease in inventory. Dan kemudian ditambah decrease in account payable atau dikurangi dengan increase in account payable. Nah, kalau kita menghafal, kita nanti akan mumet. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Kalau kita menghafalkan rumus ini, maka kemudian kenapa kita bisa mumet? Paling tidak kita akan bingung. Loh, ini di sini increase-nya plus. Kemudian kalau yang ini increase-nya minus. Coba bayangkan, mumet. Kalau kita menghafal, kita tidak tahu konsepnya, kita akan ketukar-tukar. Bisa jadi kita akan bertukar tempat atau ketukar. Kalau kemudian tertukar, maka artinya jawabannya nanti kita akan salah. Oke? Jadi itu salah satu kelemahan kalau kita just remembering formula. Atau kalau kita cuma menghafal rumus, itu kemungkinan salahnya itu besar. Oke. Nah, terus oke, sebelum kita lanjut, supaya kita kemudian tidak menghafal rumus bagaimana? Kan gitu ya. Sebelum kita lanjut ke sini untuk nge-crack rumus ini, untuk kita kemudian nge-crack rumus ini, maka ada satu pertanyaan dulu yang mengganjal yang harus kita jawab. Loh Pak, kenapa ya? Kok cash payment to suppliers ini bermula dari COGS dan kemudian ada melibatkan akun inventory atau merchandise inventory dan juga melibatkan akun accounts payable. Kenapa seperti itu? Oke, jawaban yang pertama, kenapa cash payment to suppliers itu melibatkan COGS? Jawabannya adalah karena proses bisnis pertama dari perusahaan ini, McDonald's Corporation ini, kan pastinya dia akan kulaan atau membeli merchandise inventory atau barang dagangan. Kenapa dia kulaan merchandise inventory? Karena kemudian merchandise inventory itulah nanti, barang dagangan itulah nanti yang akan dijual kepada customer atau consumer. Sehingga kemudian dia generating revenue. Generating revenue-nya itu kemudian akan menambah cash. Oke? Itu yang pertama. Loh, kemudian lalu berikutnya, kenapa kok melibatkan merchandise inventory dan akun account payable? Tadi sudah saya katakan, barang dagangan inilah yang dibeli dari supplier. Kan ini kan masalahnya adalah topiknya tentang cash payment to supplier. Yang dibeli dari supplier itu apa sih? Yang dibeli dari suppliers itu adalah merchandise inventory untuk nanti dijual. Oke, itu yang pertama. Nah, terus berikutnya ini, kenapa pakai akun account payable? Jawabannya, karena tadi sudah seperti saya asumsikan di sini tadi adalah semua pembelian merchandise inventory dilakukannya secara non-tunai. Tidak langsung dibayar kontan by cash, tetapi secara ngutang. Sehingga ada akun account payable yang terlibat. Loh, berarti Pak, kalau andaikan saja ini perusahaannya ini beli atau kulaan merchandise inventory-nya itu tidak secara kredit alias langsung dibayar kontan, cash, lunas langsung dia nggak mau ngutang.
berarti account payable nggak terlibat dong, Pak. Yes, exactly. Jadi kalau dia membeli atau kulaan merchandise inventory-nya ini tidak secara kredit, maka akun account payable ini dihapus. Jadi rumusnya cuma satu ini dong, Pak. COGS plus increase atau minus decrease in inventory dong, Pak. Iya, betul sekali. Jadi itu ya, kalau kita cuma mengandalkan hafalan atas rumus, maka kita nggak ngerti konsepnya, kita akan pakai lagi dan pakai lagi. Padahal kalau ini dia secara tunai, maka ini tentu saja nggak usah dipakai. Paham ya? Oke. Nah, sekarang itu kita nge-crack rumus ini caranya gimana? Oke, kita lanjut. Untuk nge-crack rumus ini, sehingga kita tidak menghafal, kita cukup gunakan satu konsep di dalam akuntansi yang saya namakan equity concept. Loh, apa itu yang dimaksud dengan equity concept? Equity concept di sini maksudnya adalah bahwasannya input itu akan selalu sama dengan output. Saya ulang, input akan selalu sama dengan output. Loh, apa yang dimaksud dengan input? Lalu apa yang dimaksud dengan output? Perhatikan yang di sini. Oke, sebelumnya di sini nanti sudah kita dapat simpulkan ya bahwa yang dipakai akun yang terlibat di dalam case ini terkait dengan pertanyaan poin A, akun yang terlibat ada dua berarti ya, yaitu merchandise inventory dan akun account payable. Merchandise inventory ini merepresentasikan barangnya itu apa yang harus dibayar kepada supplier, tentu saja adalah jawabannya merchandise inventory. Ini adalah barang dagangan yang akan dijual. Dan kemudian kenapa pakai akun payable? Karena pembelian kepada vendor atau suppliernya itu dilakukannya secara non tunai atau kredit. Oke, kita lihat yang pertama dulu yaitu terkait dengan akun merchandise inventory. Yang manakah input, yang manakah output? Yang namanya input itu yang dua baris atas ini. Dua baris atas ini adalah input. Lalu dua baris bawah ini adalah output. Oke, isinya input adalah merchandise inventory beginning dan merchandise inventory purchase. Sementara output berisi merchandise inventory sold dan merchandise inventory ending. Untuk perkara seperti ini, sequence-nya seperti ini, kita jangan sekali-kali menghafal. Itu logik sekali. Supaya kita tidak menghafal gimana, Pak? Simple. Kita gunakan konsep periode. Konsep periode atau period concept. Di dalam konsep periode, time frame, timeline waktu itu akan kita bagi menjadi tiga, yaitu awal, tengah, dan akhir. Beginning, during, in the period, beginning period, during, in the period, dan end of period. Awal, tengah, dan akhir. Oke. Nah, kalau di sini ada awal, berarti di sini paling bawah adalah akhir. Oke, sehingga ada merchandise inventory beginning di sini dan di bawah sini paling bawah ini ada merchandise inventory ending. Nah, jangan khawatir yang di tengah tadi during in the period. Yang di tengah-tengah ini pasti akan berisi mutasi transaksi plus atau tambah, mutasi tambah dan mutasi transaksi kurang atau mutasi minus. Nah, itu tergantung konteks akun yang sedang kita observasi. Nah, yang sedang kita bahas di sini adalah akun merchandise inventory. Maka mutasi plusnya pertanyaannya simple. Kapan sih merchandise inventory itu bertambah? Jawabannya sederhana. Ya ketika perusahaan membeli barang dagangan. Atau dengan kata lain, mutasi plusnya akan berisi merchandise inventory purchase. Oke, paham ya? Kemudian, mutasi kurang atau mutasi minusnya apa? Ya pertanyaannya simple. Kapankah merchandise inventory itu berkurang? Jawabannya ya ketika barang dagangan itu dijual atau terjual. Sehingga isi dari mutasi kurang di sini adalah merchandise inventory sold. Oke.
Nah, lalu ini apa, Pak? Yang di tengah-tengah di sini adalah angka penyeimbang. Agar supaya input ini di total ke bawah di sini sama dengan output di total ini akan sama. Jadi ini adalah merupakan angka penyeimbang. Kalau kita berikan terminologi, maka terminologinya ini adalah merchandise inventory available for sale. Saya singkat MIAFS. Oke, logik ya. Jadi merchandise inventory beginning ditambah dengan merchandise inventory purchase during in the period itu akan menjadi merchandise inventory atau barang dagangan yang siap sedia untuk dijual di periode tersebut. Oke. Nah, kalau kita sudah ngedrafting ini adalah yang pertama. Ini nanti ibaratnya kalau dalam rumusnya Pak Keso ini yang ini. Ya. Jadi ini yang pertama, akun merchandise inventory ini. Di dalam rumus ini adalah yang ini. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke account payable. Sama, kita pakai equity concept. Sehingga sequence-nya jangan dihafal. Pada awalnya kita akan punya akun account payable beginning. Paling bawah kita punya akun account payable ending. Oke. Lalu ada mutasi plus. Mutasi plusnya nih di sini berarti penambahan akun payable. Lupa, ini kok penambahan akun payable-nya kok ditulis merchandise inventory purchase? Apa iya? Oke. Ini agar supaya kita bisa mengkorelasikan atau merelasikan antara merchandise inventory dan account payable. Jadi, tadi kan sudah kita punya asumsi bahwa pembelian merchandise inventory dari supplier yang dilakukan oleh McDonald's Corporation ini dilakukannya secara kredit. Oke, jadi pertanyaannya kapankah account payable itu akan bertambah atau mutasi tambah, mutasi plus? Jawabannya ya pada saat dan hanya pada saat ketika merchandise inventory-nya dibeli. Oke, jadi kata-kata account payable bertambah di sini, ini saya ganti dengan merchandise inventory purchase. Nggak ada selisihnya dong, Pak. Nggak ada. Itu kita bisa ganti 100%. Kenapa? Karena kita sudah punya asumsi semua pembelian merchandise inventory-nya itu semuanya dilakukan secara kredit. Sehingga penambahan akun account payable itu sama artinya dengan merchandise inventory yang dibeli. Merchandise inventory purchase. Nah, ini adalah sisi input. Lalu sisi output-nya adalah account payable ending di sini. Dan kemudian mutasi minusnya, mutasi kurangnya adalah account payable paid. Oke, account payable paid. Lah Pak, kok bisa begitu? Ya iyalah. Pertanyaannya sederhana. Kapan account payable itu berkurang? Kan di sini mutasi minus. Kapan account payable berkurang? Ya ketika kemudian McDonald Corporation atau perusahaan ini melunasi atau membayar utang dagangnya by cash secara tunai dengan menggunakan uang. Oke, paham ya? Nah, ini sudah kita konstruksikan bentuknya seperti ini. Tapi kan kalau kita baca bentuk seperti ini kan nggak enak. Secara matematis itu nggak enak. Oke, kalau begitu, satu persatu, ya, ini akan kita ubah menjadi persamaan matematika seperti ini. Oke, secara horizontal, maka ini bisa kita tulis secara horizontal menjadi aljabar seperti ini. Merchandise inventory beginning ditambah merchandise inventory purchase yang ini akan selalu sama dengan merchandise inventory sold plus merchandise inventory ending. Perhatikan bahwa di sini input selalu sama dengan output. Oke ya. Nah, lalu ada hal yang menarik di sini. Kalau kita lihat kasusnya di sini, ini kan kita nggak ada data. Mana merchandise inventory beginning, mana merchandise inventory ending kan kita nggak ada. Yang di sini yang dikasih tahu, yang diinformasikan adalah increase in merchandise inventory. Nah, enggak usah bingung. Kata-kata increase dan di sisi lain ada kata-kata decrease itu menunjukkan pergerakan dari posisi awal hingga ke posisi akhir. Saya ulang ya. Increase atau decrease ini berarti dapat kita observasi, dapat kita lihat dari pergerakan mulai dari beginning hingga ke posisi akhir atau ending.
Oke, paham? Nah, sehingga kemudian merchandise inventory beginning dan merchandise inventory ending ini kita dekatkan, kita gabungkan. Oke, sehingga kalimat matematikanya secara aljabar kita ubah menjadi merchandise inventory purchase itu sama dengan merchandise inventory sold ditambah dengan merchandise inventory ending dikurangi dengan merchandise inventory beginning. Ini kita inverse, kita tarik ke sini merchandise inventory beginningnya sehingga tandanya menjadi minus. Oke, yang harus kita ketahui begini, terkait dengan increase dan decrease berarti kan ini bahwa delta merchandise inventory atau pergerakan selisih antara merchandise inventory itu menunjukkan selisih pergerakan dari merchandise inventory ending dan merchandise inventory beginning. Pergerakan dari awal ke akhir. Nah, untuk mengetahui selisihnya, selisih merchandise inventory, maka kita pakai pengurangan operasi matematika secara aritmatik merchandise inventory ending dikurangi dengan merchandise inventory beginning. Nah, nanti dari situ kita akan melihat, akan ketemu selisih antara merchandise inventory ending dan merchandise inventory beginning. Yang menarik adalah, tolong dipahami, dan ini sederhana, apabila merchandise inventory ending-nya itu lebih besar daripada merchandise inventory beginning, maka itu nanti selisihnya itu selisih positif. Nah, itu artinya increase. Logik ya. Jadi kalau merchandise inventory ending-nya itu lebih besar daripada merchandise inventory beginning, maka itu artinya ada penambahan merchandise inventory. Dan itu kode operasi matematika secara aritmatiknya itu adalah plus atau tambah. Jadi jangan heran kemudian ketika di sini tandanya adalah plus. Kenapa plus? Karena dia increase. Oke ya, saya ulang. Kenapa ini plus? Karena dia increase. Kok bisa ini plus? Karena merchandise inventory ending-nya lebih besar daripada merchandise inventory beginning. Jadi yang diketahui di soal, kita balik lagi ke soal kasus di sini, yang diketahui semuanya menggunakan kata-katanya adalah increase. Tidak ada yang decrease. Berarti di sini udah cocok. Di sini increase in merchandise inventory tandanya adalah plus. Sebaliknya, bagaimana dengan kalau decrease? Kalau decrease artinya berkurang, artinya merchandise inventory ending lebih kecil daripada merchandise inventory beginning. Saya ulang, ketika merchandise inventory endingnya lebih kecil daripada merchandise inventory beginning, itu artinya berkurang atau decrease. Sehingga hasil pengurangan merchandise inventory ending dikurangi merchandise inventory beginning, kalau merchandise inventory endingnya itu lebih kecil daripada merchandise inventory beginning, maka nanti tanda operasi matematikanya secara aritmatik itu adalah minus. Oke, jadi andaikan saja di sini kata-katanya adalah decrease, maka di sini menjadi minus. Dan ini cocok atau sesuai dengan rumus yang ini. Oke, jadi ini jangan dihafal. Oke, loh kenapa ya kok di sini increase in inventory tandanya plus? Nah ini sudah saya jelaskan, yang ini tadi. Kemudian kenapa ya kok ini decrease in inventory di sini minus? Sudah saya jelaskan yang di sini tadi. Oke, paham ya? Nah dari sini sekarang kita punya satu kalimat matematika, persamaan matematika. Anggaplah kita sebut sebagai ini adalah persamaan satu. Bunyinya merchandise inventory purchase, merchandise inventory purchase sama dengan merchandise inventory sold ditambah increase in merchandise inventory. Ini kalimat matematika persamaan pertama. Berikutnya, sekarang kita beralih ke akun account payable. Sama, kita pakai equity concept sehingga dapat kita tuliskan secara horizontal account payable beginning ditambah dengan merchandise inventory purchase itu sama dengan account payable paid ditambah dengan account payable ending. Lalu sama dengan yang tadi, beginning dan ending akan kita gabungkan, kita dekatkan. Sehingga merchandise inventory purchase sama dengan
account payable paid ditambah account payable ending minus account payable beginning. Kita akan lihat selisihnya. Oke. Nah, kalau account payable ending lebih besar daripada account payable beginning, ingat yang di sini tadi, increase decrease-nya, maka itu namanya adalah increase in account payable dan tandanya adalah plus atau positif. Oke, sehingga dapat kita tuliskan merchandise inventory purchase sama dengan account payable paid ditambah increase in account payable. Saya ulang, merchandise inventory purchase sama dengan account payable paid ditambah increase in account payable. Nah, ini nanti akan kita sejajarkan dengan rumus yang ini, plus minus yang ini untuk akun accounts payable. Oke. Loh, Pak, ini jadi persamaan yang kedua. Anggaplah ini persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua, increase-nya kok negatif? Lah bener kan? Ini increase-nya negatif juga. Ya, increase in account payable. Di sini kok, lah ini kan di atasnya ini plus, kok bisa jadi minus? Oke, jangan heran. Saya ulang lagi ya, kita lihat lagi. Merchandise inventory purchase sama dengan account payable paid ditambah increase in account payable. Tadi kita belum selesai. Nah, yang ditanya di sini adalah account payable paid atau cash payment to supplier. Sehingga ini kemudian, ini kita sendirikan, maka account payable paid sama dengan merchandise inventory purchase yang ini increase ini in account payable kita geser ke sini. Kita inverse ke sini sehingga yang awalnya semula tandanya plus geser ke sini menjadi minus. Sehingga kita dapat persamaan yang kedua, yaitu bunyinya account payable paid sama dengan merchandise inventory purchase dikurangi dengan increase in account payable. Jadi ini proven ya, ini proof ya, ini terbukti ya, terbukti rumus ini. Oke? Jadi seperti kembali lagi di awal tadi saya sampaikan bahwasanya kalau kita cuma menghafalkan rumus ini tanpa ngerti konteksnya, maka nanti kita bisa ketukar loh, bisa tertukar. Perhatikan di sini increase plus, loh di sini increase-nya malah minus. Why? Jadi kalau kita cuma menghafal, itu risiko untuk kita salah plus minusnya itu besar sekali. Jadi jangan dihafal. Kita harus ngerti konsep dasarnya. Konsep dasarnya yang mana? Yang tadi, yang barusan ini sudah kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dari kalimat matematika pertama, persamaan 1 dan persamaan 2, secara aritmatik lagi, ya, secara aljabar, maka kita gabung pakai operasi tambah kurang, pakai substitusi, kita gabung persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita punya account payable paid sama dengan merchandise inventory purchase dikurangi increase in account payable. Dah. Kemudian kita di persamaan pertama tadi, merchandise inventory purchase, kita punya kalimat matematika seperti ini. Oke, sehingga merchandise inventory purchase-nya kita ganti. Account payable paid sama dengan merchandise inventory sold ditambah dengan increase in merchandise inventory dikurangi dengan increase in account payable. Oke? Nah, ini sampai di sini udah ketemu. Ini rumus ini udah terbentuk. Nih, rumus yang di sini ini udah terbentuk. Oke ya. Rumus ini dengan sendirinya udah terbentuk. Kan ini sama saja rumus ini kalau kita tuliskan secara horizontal, secara aljabar, maka bunyinya adalah account payable paid sama dengan nih, merchandise inventory sold, COGS, ditambah increase in merchandise inventory, berarti yang ini, plus increase in inventory, increase in account payable-nya minus, berarti yang ini, increase in account payable. Paham ya? Nah, yang ditanya adalah account payable paid atau cash payment to suppliers. Angkanya sudah diketahui dong, Pak. Yes, sudah diketahui. Kita sudah punya COGS tadi, 4527 ini COGS. Kemudian kita sudah punya increase in merchandise inventory yang ini. Kemudian kita juga sudah punya increase in account payable yang ini, 139,6. Tinggal kita tambah kurangkan sehingga kita ketemu account payable paid-nya adalah 4.405,3 million dollar. Udah ketemu. Nah, jadi pertanyaan pertama, poin A ini, berapakah account payable paid atau berapakah cash yang dibayarkan kepada supplier? Jawabannya ini, 4.405,3
million dollars. Paham ya? Udah ketemu berarti ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sebenarnya pas waktu tadi kita mengkonstruk atau menyusun persamaan pertama, itu sebenarnya merchandise inventory-nya bisa kita hitung. Ketemunya 4544,9. Ya, tapi saya tidak hendak menghitung ini karena saya ingin menunjukkan bahwasanya rumus ini tuh asalnya dari mana. Oke ya, jadi proven ya, sudah proof, sudah terbukti rumus ini ketika kita tidak menghafal, ini sejarahnya, runtutannya adalah tinggal kita pakai equity concept sampai ketemu persamaan satu, persamaan dua, hingga ketemu persamaan yang ini. Ini adalah rumus yang ini. Oke? Nah, lalu itu kalau secara akuntansi itu kan katanya kalau kita tidak melihat jurnalnya itu kan nggak abdol. Namanya akuntansi itu kan berarti ada jurnalnya. Nah, ini tambahan saja. Jadi kalau kita mau konstruksikan jurnalnya, sebenarnya bisa saja. Dari kasus yang ini kita buat jurnalnya itu bisa. Jurnalnya bagaimana? Oke. Jurnalnya adalah, yang pertama adalah terkait dengan pembelian tentunya. Pembelian atas merchandise inventory. Ya jurnalnya simple aja. Merchandise inventory-nya di debit, kemudian account payable-nya di kredit. Kalau kita beli barang dagangan, artinya merchandise inventory-nya bertambah di debit, dan karena membelinya itu secara ngutang, secara kredit, tidak cash, maka kreditnya adalah account payable. Artinya utangnya bertambah. Akun account payable-nya bertambah di kredit. Oke. Lalu, barang dagangan itu kan kemudian untuk dijual. Nah, kalau sudah terjual bagaimana? Ya jurnalnya simpel aja. Kalau sudah terjual berarti cost of goods sold-nya bertambah di debit dan kemudian merchandise inventory-nya berkurang di kredit. Lalu, sepanjang periode tentunya utang-utangnya si perusahaan ini harus dibayar dong kepada si supplier. Yes. Ketika dia membayar utang kepada si suppliers atau vendors, maka jurnalnya account payable-nya akan berkurang di debit dan kemudian cash-nya akan berkurang di kredit. Yang sudah diketahui di soal ini adalah COGS-nya 4527,8. Jadi ini kita bisa isi angkanya 4527,8. Artinya 4527,8 ini adalah merchandise inventory yang sudah expired, sudah tidak berada posisinya di McDonald's lagi, tetapi posisinya sekarang sudah berada di customer atau pelanggan. Kenapa? Karena sudah terjual, alias sudah ada transfer of ownership dari McDonald Corporation ke customer atau consumer, sehingga merchandise inventory-nya berkurang. Oke, nah ini angka ini sudah diketahui. Merchandise inventory pada account payable yang tadi pemerolehan merchandise inventory atau merchandise inventory yang dibeli, berapakah angkanya? Nah, ini hitungannya dari yang di sini. Ini merchandise inventory purchase. Kalau kita masukin angkanya di sini, kita ketemu 4544,9. Tapi sekali lagi ini yang jurnal ini hanya tambahan saja. Kita tidak, untuk mengerjakan kasus ini, kita tidak perlu membuat jurnalnya. Tidak usah. Tapi sebenarnya jurnalnya juga bisa kita konstruksikan. Oke? Kemudian, jadi angkanya berapakah total merchandise inventory yang dibeli sepanjang periode ini oleh McDowell Corporation? Jawabannya ini, 4544,9 jurnalnya merchandise inventory pada akun account payable. Oke. Nah, berapakah cash yang dibayarkan kepada supplier during in the period di sepanjang periode ini oleh McD kepada suppliernya? Jawabannya adalah ini, account payable pada cash sebesar 4405,3. Yang manakah 4405,3? Yang ini, hitungan kita ini. Atau jawaban atas pertanyaan poin A. Yang ini tadi. Oke. Jadi ini account payable pada cash atas merchandise inventory yang dipaid, yang dibayarkan. Cash paid for merchandise inventory sebesar 4405,3 million dollars. Oke. Nah, berarti sampai di sini kita sudah mengerjakan. Kita sudah berhasil menyelesaikan, menjawab pertanyaan yang A, cash payment to suppliers. Nah, sekarang berikutnya kita akan kerjakan cash payment for operating expenses. Yang kedua, artinya OPEX yang dibayarkan. Operating expense yang dibayarkan by cash.
Sekali lagi kalau dibayarkan pasti by cash. Jadilah itu reason kenapa kok kemudian angka 1120 depreciation expense itu harus kita keluarkan dari total operating expense. Kenapa harus dikeluarkan? Ya karena OPEX paid, kata-kata OPEX paid dibayarkan itu artinya by cash, dibayarkan dengan menggunakan uang. Nah, depreciation expense itu non cash transaction. Tidak ada duit yang dikeluarkan. Sehingga ini harus kita keluarkan dari total OPEX yang sebesar 10.517,6 tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan kerjakan, kita akan cari berapakah kemudian OPEX paid for cash during the period. Oke. Nah, pada dasarnya ini analog dengan yang sebelumnya, yang cash paid to supplier tadi, ini sebenarnya sama. Ada dua akun yang terlibat di sini. Ya, kalau kita lihat rumusnya dari Pak Keso yang di sini, ini kan ada dua akun yang terlibat terkait dengan cash payment for operating expenses, yaitu prepaid expenses dan accrued expenses payable. Ya, ini juga jangan dihafal. Ini jangan dihafal. Bagaimanakah cara kita tidak menghafal? Analog dengan kita tadi mengerjakan atau mengemploy, menerapkan equity concept untuk akun merchandise inventory dan akun payable, sama. Ya, sama. To make it simple, saya akan kita pakai saja, ya, let's say prepaid expense itu adalah prepaid rent. Di sini yang diketahui kan namanya adalah prepaid expenses. Oke, supaya kita tuh lebih mudah memahaminya, kita ambil saja salah satu contoh dari prepaid expenses yang bernama prepaid rent. Saya singkat PR. Oke ya, untuk mempermudah maka asumsikan prepaid expenses-nya ini semuanya adalah prepaid rent. Oke, sehingga dapat kita asumsikan lagi prepaid rent use, ya, prepaid rent use itu nanti tentu saja akan menjadi operating expenses. Artinya prepaid rent atau sewa dibayar di muka yang sudah terlampaui atau dinikmati atau digunakan atau dipakai itu nanti akan berubah menjadi operating expenses. Prepaid expenses itu adalah aset. Kalau kemudian prepaid expenses-nya ini digunakan atau dipakai, atau dengan kata lain, asetnya dipakai, itu nanti akan menjadi operating expenses, OPEX. Why? Kan aset dipakai dalam rangka untuk generating revenue. Lalu kita tahu bahwa di dalam akuntansi ada prinsip matching cost against revenue. Tidak ada aktivitas untuk mengenerate atau menghasilkan revenue tanpa dibarengi dengan adanya expenses. Jadi, prepaid expenses ini aset dipakai untuk generating revenue, maka harus ada expense-nya. Sehingga prepaid expenses ini, aset ini akan berubah dialokasikan menjadi atau expired, berubah menjadi operating expenses. Atau saya singkat OPEX. Oke ya, jadi ada dua akun yang terlibat, yaitu prepaid rent sebagai perwakilan dari prepaid expenses, dan kemudian ada OPEX payable. Ya, OPEX payable. Lupa kok ini OPEX payable? Iya. Kita asumsikan ini OPEX-nya ini dibayar dengan uang. Sebelum dibayar dengan uang, itu dia jadi utang terlebih dahulu. Sehingga akun yang kita pakai adalah OPEX payable. Kalau yang di rumus yang di sini, ini namanya adalah accrued expenses payable. Sama. Intinya ini adalah liabilities atau utang. Oke, dengan menggunakan equity concept, maka kita bisa construct seperti ini. Sama dengan yang merchandise inventory tadi ya. Prepaid rent beginning ditambah dengan prepaid rent acquired yang diperoleh sepanjang periode yang bersangkutan, itu nanti akan sama dengan hasilnya, sama dengan prepaid rent used yang dipakai berubah menjadi OPEX tentunya, ditambah dengan prepaid rent ending. Ini inputnya, ini outputnya.
Oke, ini adalah angka penyeimbang. Ini adalah prepaid rent yang available, tersedia untuk digunakan sepanjang periode. Oke, ini akun yang pertama, prepaid expenses, ini asetnya. Kemudian yang kedua, kita akan lihat akun yang kedua, OPEX payable, operating expense payable. Sehingga kita tinggal tuliskan saja dengan mendasarkan pada equity concept dan kita pakai tadi konsep periode, maka akan menjadi OPEX payable beginning ditambah dengan prepaid rent acquired. Kenapa Pak kok ini disamain? Ya, kita harus samain ini untuk sebagai jembatan korelasi antara akun prepaid rent dengan OPEX payable. Jadi prepaid rent acquired ini diasumsikan semuanya terutang. Terutang artinya itu ngutang dulu baru nanti dibayar dengan duit atau cash. Oke. Jadi inputnya terdiri dari OPEX payable beginning ditambah dengan prepaid rent acquired during this period. Akan sama dengan outputnya, yaitu OPEX payable paid yang dibayarkan by cash ditambah dengan OPEX payable ending pada akhir periode. Oke. Lalu ketika kita sudah punya dua akun yang terlibat ini, maka sekarang kita tinggal konstruksikan itu secara aljabar. Kita buat, kita merumuskan ke dalam suatu kalimat matematika. Maka prepaid prepaid rent beginning ditambah dengan prepaid rent acquired akan sama dengan OPEX ditambah dengan prepaid rent ending. Loh Pak, kenapa kok ini OPEX? Nah, ini kan tadi sudah saya tulis. Prepaid rent used itu artinya dia berubah menjadi operating expenses. Sehingga sekali lagi saya ulang, prepaid rent beginning ditambah dengan prepaid rent acquired during this period sama dengan OPEX ini ditambah dengan prepaid rent ending. Oke, sama beginning dan ending kita dekatkan, maka prepaid rent acquired during this period sama dengan OPEX this period ditambah dengan prepaid rent ending minus prepaid rent beginning. Tadi di soal diketahui semuanya adalah increase. Kalau dia increase, maka endingnya pasti lebih besar daripada beginning, sehingga kemudian di sini tandanya plus. Ya, tandanya plus. Maka dapat kita tuliskan kembali prepaid rent acquired sama dengan OPEX ditambah increase in prepaid rent. Sehingga prepaid rent acquired sama dengan, kali ini kita langsung masukkan angkanya. Kita tidak selesaikan persamaan ini sampai menjadi kalimat matematika terakhir secara aljabar. Tapi sekarang kita beralih di sini. Nggak seperti yang di sini tadi ya. Ada persamaan 1, persamaan 2. Sekarang kita tes, angkanya kita masukkan. Prepaid rent acquired sama dengan OPEX. OPEX-nya tadi udah diketahui. OPEX-nya itu yang ini 9397,6 kita masukkan di sini. 9397,6 ditambah dengan increase in prepaid rent. Maksudnya adalah yang ini. Increase in prepaid expenses yaitu 65,3. Oke. 65,3 sehingga dihasilkan prepaid rent acquired during this period adalah 9462,9. 9462,9. Udah ketemu nih prepaid rent acquired-nya adalah 9462,9. Artinya angka ini nanti akan kita pindahkan ke sini. Oke. Karena kemudian yang diketahui di soal itu adalah increase, maka sama. Kalau kita langsung masukkan ke sini sebenarnya bisa, hanya saja karena kita tidak punya data mengenai saldo awal dan saldo akhir, OPEX payable beginning dan OPEX payable ending, yang ada adalah increase, maka kita tidak bisa masukkan karena kita nggak punya data ini. Beginning dan ending atas OPEX payable-nya kita nggak punya. Oke, maka kita konstruksikan ini ke dalam sebuah kalimat matematika, persamaan matematika seperti ini. OPEX payable beginning ditambah prepaid rent acquired itu sama dengan OPEX payable paid ditambah OPEX payable ending. Yang ini tadi kita konstruksikan secara horizontal. Sama, yang ending dan beginning kita dekatkan lagi, maka prepaid rent acquired
sama dengan OPEX payable paid ditambah OPEX payable ending minus OPEX payable beginning. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi increase. Tadi yang diketahui di soal, di kasusnya ini adalah increase. Increase itu berarti ending lebih besar daripada beginning. Sehingga tandanya di sini plus. Masih plus ya. Sehingga prepaid rent acquired sama dengan OPEX payable paid plus increase in OPEX payable. Oke. Nah, ini yang ditanya di sini kan OPEX payable paid during this period. OPEX payable yang dibayarkan secara tunai by cash during the period. Maka ini yang menjadi pokok permasalahan adalah OPEX payable paid. Ini kita geser, kita pindah ke sisi sebelah kiri tanda sama dengan, maka OPEX payable paid sama dengan prepaid rent acquired. Ini dikurangi dengan, ini kita pindah ke sini, kita tempatkan bersama dengan prepaid rent acquired, maka tandanya dari plus berubah menjadi minus. Kita geser ke sini. Oke, sehingga kita ketemu final formulanya adalah OPEX payable paid sama dengan prepaid rent acquired minus atau dikurangi increase in OPEX payable. Nah, ini prepaid rent acquired dan increase in OPEX payable sudah diketahui di soalnya. Sehingga prepaid rent acquired-nya adalah yang mana tadi? Prepaid rent, oke, bukan diketahui di soal, ini sudah kita hitung, sorry. Sudah kita hitung tadi, prepaid rent acquired-nya yang di atas, ini sudah kita hitung 9462,9 dan yang diketahui di soal adalah yang increase in OPEX payable. Increase in OPEX payable-nya yang ini. Increase in accrued expense payable yaitu sebesar 190,6. Intinya adalah payable-nya atas OPEX-nya itu bertambah 190,6. Sehingga kita masukkan di sini OPEX payable-nya adalah 9462,9 dikurangi 190,6. Hasilnya OPEX payable paid-nya adalah 9272,3 million dollars. Nah, dari sini kita sudah ketemu angka yang ditanya di poin B bahwa cash yang dibayarkan untuk operating expense selama periode yang bersangkutan adalah 9272,3. 9272,3. Oke. Lagi-lagi ini udah ketemu jawabannya. Soal ini sudah solve ya, sudah kita kerjakan. Lagi-lagi, tapi kalau kita mau bikin jurnalnya apakah bisa, Pak? Bisa. Ya. Jurnalnya adalah tadi angka yang sudah diketahui di soal adalah 9397,6. 9397,6. Ini adalah OPEX. Operating expenses. Artinya OPEX yang benar-benar timbul atau muncul dan menjadi expense di periode yang bersangkutan. Totalnya adalah 9397,6. Maka jurnalnya bunyinya adalah prepaid prepaid rent used. Prepaid rent used ini tentu saja ini bukan akun. Akunnya adalah OPEX, operating expenses. Sekali lagi saya ulang, akunnya adalah operating expenses. Operating expenses ini maksudnya apa? Yaitu prepaid rent used. Ya, prepaid rent used. Oke, nah prepaid rent used-nya ini udah di debit ya, di debit artinya dipakai. Yang dipakai apa dong? Yang dipakai adalah aset yang bernama prepaid rent. Jadi aset yang bernama prepaid rent itu nanti karena sudah dipakai maka dia berkurang sehingga kemudian di kredit. Jadi ini adalah yang berubah menjadi expense namanya operating expense atau OPEX dan kemudian di debit ini tentu saja expense kan saldo normalnya di debit. Kemudian asetnya berkurang karena sudah dipakai. Asetnya tadi namanya adalah prepaid rent sehingga prepaid rentnya di berkurang berarti di kredit sebesar 9397,6. Ini dari soal. Ini menunjukkan prepaid rent used atau berubah menjadi operating expenses. Oke. Nah, sepanjang periode yang bersangkutan, berapa sih pemerolehan prepaid rent-nya yang ini tadi? Pemerolehan prepaid rent-nya ini 9462,9 yang ini. Oke. Bisa di jurnal kah? Bisa. Jurnalnya berarti aset bertambah, diperolehkan berarti asetnya bertambah, yaitu prepaid rent di debit.
Dan kemudian pemerolehannya itu diasumsikan 100% tuh ngutang dulu. Sehingga muncul prepaid rent payable. Prepaid rent payable bertambah, utangnya bertambah, berarti dikredit sebesar 9462,9. Oke. Nah, sekarang atas prepaid rent payable during this period yang sebesar ini, berapakah kemudian yang sudah dilunasi, yang dilunasi dengan menggunakan kas, dibayar dengan menggunakan kas sepanjang periode yang bersangkutan? Jawabannya adalah ini, 972,3. Ini angkanya dari yang hitung-hitungan kita yang di sini. 9272,3. Gimana dong jurnalnya? Simple. Prepaid rent payable yang terutang, yang utang prepaid rentnya ini akan berkurang, berarti harus didebit. Prepaid rent payable dibayarnya dengan menggunakan cash, sehingga cashnya berkurang, cash dikredit sebesar 9272,3. Ini maksudnya adalah prepaid rent paid. Ya, prepaid rent paid by cash. Jadi cash paid for operating expenses during the period. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah ketemu semuanya ya. Kita sudah bahas semuanya dan kita sudah menyelesaikan kasus ini, kita sudah menjawab semuanya. Sekali lagi, kita simpulkan account payable paid. Ya, account payable paid-nya jawabannya adalah ini 4.405,3. Account payable paid ini merupakan cash payment to suppliers. Dan kemudian yang B, OPEX operating expense paid by cash. Jawabannya adalah 9272,3. OPEX payable paid ini maksudnya adalah cash payments for operating expenses during this period. Jadi kita sudah bisa membuktikan ya, kita tidak perlu menghafalkan rumus ini. Kalau kita cuma just to remember, hanya ingat-ingat saja, menghafalkan rumus ini, nanti kita dapat berisiko besar ini tanda plus minusnya akan tertukar. Tolong pahami itu. Jadi ya boleh menghafalkan rumus gitu ya. Tapi itu risiko untuk kemudian nanti tertukar plus minusnya ini besar sekali. Dan kalau tertukar plus minusnya itu nanti jawabannya pasti akan salah. Jadi dipahami konteksnya, konsep akuntansinya. Sehingga kemudian kita tidak tergantung kepada hafalan rumus. Kalau kita paham konsepnya nanti setahun, 2 tahun, atau bertahun-tahun kemudian, kalau kita ngerti, kita understand, paham konsep akuntansinya, kita nggak perlu rumus pun kita sudah paham. Oke, sehingga jadi jangan hanya menghafalkan rumus saja. Ini ada petuah yang menarik. Jadi jangan hanya menghafalkan rumus saja, namun pahami dengan detail, dengan rinci bagaimana konsep di balik rumus tersebut. Oke, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.